Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat, kita saksikan sebuah rekaman video dulu. Yesus itu wajib kami sembah karena Dialah yang akan turun ke bumi ini untuk menghakimi, mengeksekusi. Gak ada yang lain. Nah, sekarang kalau ibu menyembah dia, ada nggak perkataannya untuk dia disembah? Kan gini, jangan dia bilang dia mau disembah. Dari perbuatannya selama dia berada di bumi ini, kita sudah melihat contohnya. Dia bisa mengampuni dosa orang yang perempuan yang berpenyakit itu. Sekarang dosamu sudah kuampuni, sembuhlah engkau. Nggak ada itu ibu, nggak ada dosamu kuampuni. Ibu jangan pelintir, bahaya itu, penyesat itu kalau pelintir-pelintir data. Ada dong, nggak boleh. Coba tunjukkan ke saya. Nantilah. Kalau ada ayatnya Yesus mengampuni dosa, Yesus mengatakan dosamu telah kuampuni. Habis lebaran aku jalan ke Medan, kujumpai ibu, ku kasihlah tanda tanganku ke ibu kalau ada. Serius ini, ku ambil dulu ayatnya tuh. Iya, serius. Oke pemirsa, kita saksikan ibu kita ini mengambil ayat. Yesus semua. Ini dapat. Tuhan memberkati ibu. Puasa itu saya, Bu. Yesus mengampuni dosa. Siapa Iya. yang bisa menghapus dosa? Lukas 5 ayat 17 dan 32. Wih. Dan Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh Lukas itu. 5, Lukas 5. Lukas 5. Ayo. Lukas 5. Datang ke Medan, ya? Lukas 5 berapa? Ya, Lukas 5 ayat 17 sampai 32. Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh itu dan sembuhlah dia. Bisa dibacakan, Kak? Aku yang baca. Iyalah supaya ibu, biar kita jumpa nanti di Medan, ku kasihnya tanda tanganku. Ikhlas aku, Bu. Aku bilang, gak usah jumpa lah, Bapak ganteng kali. Aku ikut, Bu. Aku takut lah ibu nanti kita makan roti Cina ini sana. Serius aku, Bu. Nggak bisa, roti Cina haram. Oh gitu. Ya udah, tengoklah di situ Lukas 5 yang mana pula di situ dikatakan Yesus mengampuni dosa. Mana ibu? Nggak ada kan? Nggak jadilah tanda tanganku. Wah, batal dah ibu ketemu dengan aku, Bu. Gimana ibu ini? Gimana ibu? Lagi baca Bu ibu nih ya. Kita kasih kesempatan Bu baca dulu. Nggak ada Yesus mengampuni dosa lo. Waduh, kental. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah saya bagikan saudara yang terkasih. Diskusi antar umat beragama dan seorang apologet muslim berkata bahwa tidak ada Yesus mengampuni dosa. Artinya bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus, saya tidak tahu video panjangnya itu apakah ibu ini membaca ayatnya atau tidak. Namun yang ibu itu ambil dalam Lukas 5, bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Peristiwa ini karena mereka beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi saya baca ayat 20, karena mereka beriman kepada Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia,
hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi jelas, Yesus bisa mengampuni dosa. Kalau kita beriman kepada Yesus, maka dosa kita diampuni. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni setiap dosa-dosa dari semua manusia yang ada. Memang apologet Muslim tadi memang tidak mau mengakui, tidak mau percaya, karena dia lebih beriman kepada batu yang bisa mengampuni dosa. Namun saudara harus tahu bahwa untuk pengampunan dosa itu harus ada korban darah. Dalam perjanjian lama korban darah hewan. Namun dalam perjanjian baru Yesus adalah korban anak domba Paskah. Dia menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Yang percaya kepadanya dosanya diampuni. Yang tidak percaya dosanya tidak diampuni. Dan kalau dosanya tidak diampuni, maka dia tidak akan bisa sampai ke sorga, karena dosa itu penghalang bagi dia untuk menuju kepada hidup yang kekal. Tapi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya disucikan oleh kuasa darah Yesus. Tidak peduli sebesar apapun dosanya, sepanjang dia merendahkan hati, sepanjang dia berserah dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya sudah dihapus oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga dia boleh layak menjadi anak Allah. Haleluya.